Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami Naga Kembar Emas untuk mengenalkan pusaka kesenian barang antik dari Indonesia. Di sini kami mengenalkan berbagai bentuk barang antik dari Indonesia. Kebanyakan barang antik dari Indonesia itu dari besi atau kuningan, yang bisa dibilang kuning sari. Kalau besi lama seperti keris lama itu ada yang besi meteor dicampur dengan perhiasan emas biasanya kalau barang lama. Di sini kami mengenalkan barang antik yang kami punyain dan manfaatnya. Ini di sini kami mempunyai naga leong. Naga leong ini yang disebut naga leong api kalau kami bilang. Bahannya ini full kuningan. Ukurannya juga jumbo, besar. Ini kurang lebih 45 cm. Naga itu terkenal dengan mitosnya, apalagi orang Cina. Nah, kita pun di sini juga ada mitosnya juga dari naga kan. Naga juga melambangkan kewibawaan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Ini bentuk naga leongnya. Ini bentuknya naga leong. Nah, kita Indonesia ini terkenal dengan barang antiknya dan goibnya. Bisa dibilang khodam sebagai orang-orang biasa bilang. Kalau bendanya ini yang nggak ada apa-apanya, yang ada manfaatnya tuh khodamnya, penunggunya. Tapi juga itu semua atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Walaupun kita tidak mempunyai ini, kita sudah punya doa yang mujarab dari mulut kita. Ini nih bang seperti ini, seperti payung, seperti video saya yang sebelumnya. Sedia payung sebelum hujan. Nah, itu. Nah, di sini kami mengenalkan bentuk-bentuknya saja dulu. Nah, kalau mitosnya, kegunaannya itu naga tuh buat kemakmuran, kesejahteraan, dan kewibawaan. Inilah bentuk naga leong. Ini disebut naga leong. Nah, pusaka barang antik kita ini terkenal dari Indonesia, terkenal barang antik sampai keluar. Ada yang menyimpan sebagai koleksi dan ada yang juga untuk sebagai alat. Tuh. Nah, yang ini keris naga sosro ukuran kecil, tanggung. Sama seperti yang video yang kemarin saya upload. Itu yang gede, yang besar, ini yang kecil. Tapi di sini beda isi dalamnya. Luarnya hampir sama. Ada rajahannya juga. Ada naganya mahkota. Nah, yang beda dan uniknya isi dalamnya.
dia naga satu. Kemarin kan yang besar naga kembar. Nah tapi ini berkaki, ada kakinya dia. Ada kakinya. Ini uniknya. Betapa terampilnya orang Indonesia membuat dan membuat benda-benda seperti ini, dari yang orang biasa sampai yang empuh, kalau kita bisa bilang. Membuat ini juga mungkin dia punya petunjuk juga, tidak sembarangan. Kalau sembarangan orang bikin, pasti semua orang bisa bikin ini, tapi ini kan orang tertentu yang bisa belum bikin seperti ini. Saya juga belum tentu bisa bikin ini. Tuh. Kebanyakan kalau bagi orang yang mengerti ilmu, ini ada manfaatnya pasti. Tapi kalau buat yang nggak ngerti ilmu, bisa juga dibuat koleksi seperti saya buat koleksi, dan ada manfaatnya menurut saya. Tapi kembali lagi, kita tidak boleh percaya kepada benda. Kami ingatkan kembali, tidak boleh percaya kepada benda dan meminta sesuatu kepada benda. Kita tetap meminta kepada Allah dengan perantara barang tersebut. Seperti kita mendapatkan rezeki, duit, itu kan Allah tidak memberikan langsung. Allah memberikan lewat perantara hamba-hambanya. Begitu bisa kita dapatkan. Nah, begitupun seperti barang ini. Ini sebagai perantara apa keinginan kita tuju. Tuh, tergantung niat kita, pinta kita kepada Allah. Barang ini bermanfaat. Nah, ini kami kenalkan sebagai tongkat komando Garuda. Ini tongkat komando Garuda. Di sini ini bawahnya kuningan, lapis kuningan, ini kayu. Udah jelek, ini udah kelamaan di saya nih. Ini kayu, kalau saya bilang ini kayu nibung. Kayu nibung. Nah, ini kuningan, aksesorisnya kuningan. Kuningan ukir. Begitu detailnya pengrajin orang-orang kita membuat barang antik seperti ini. Nah, di sini tidak tahu ini barang lama atau baru. Mungkin saudara dan saudari saya bisa menilai sendiri dengan pemikirannya masing-masing. Di sini kami mengenalkan bentuk-bentuk barang antik dari Indonesia. Biar barang-barang antik kita, pengrajin-pengrajin kita bisa terkenal, dan Indonesia bisa terkenal akan budayanya sampai keluar negeri. Kita bangga menjadi masyarakat Indonesia. Ini pisaunya. Pisaunya ini terbuat dari kuningan. Ini ada tulisan Arabnya ini, cuman tidak begitu jelas. Ada tulisan Arabnya ini di dalamnya. Isinya nih. Ada tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulisannya ini. Sebelahnya ini tulisannya La haula wala quwata illa billah. Nah, itulah tulisan Arab di pisau komando ini. Ini kuningan bahannya. Ini panjangnya kurang lebih 30 cm. Ini kayu.
kayu nibung. Nah, kayu nibung ini menurut mitosnya buat penangkal dari makhluk goib yang jahil. Tuh. Ya percaya tidak percaya, memang kita hidup di dunia yang ada yang goib, ada yang nyata. Yang nyata tuh seperti kita, yang goibnya tadi ya seperti jin, setan, iblis, itu goib. Mereka juga ada yang baik, ada yang jahat. Nah, yang baik tadi yang bisa melindungi, tapi tergantung dengan kita cara membawanya. Atas izin Allah semuanya akan terjadi. Inilah bentuk-bentuknya. Ini kayu nibung. Ini mitosnya kayu nibungnya aja buat penangkal. Mitosnya kan. Ini Garuda. Garuda itu melambangkan keperkasaan. Seperti Indonesia kita kan, perkasa. Ini panjang ini. Nibung ini bisa sampai 50 cm nih kalau nggak salah. Panjangnya tongkat ini. Tuh. Ya kan? Wah. Kalau dari segi manfaatnya, kalau menurut saya ini buat kewibawaan, buat ketentraman, kesejahteraan bagi si pemakai. Kalau menurut saya, tapi tidak tahu menurut orang-orang pintar di luar sana. Itu menurut saya pribadi. Tapi saya menyukai bukan dari sisi goibnya, dari sisi saya menyukai barang ini dari bentuknya. Masalah goib itu saya serahkan kepada Allah. Buat apa punya goib tapi menyesatkan, gitu kan. Nah, inilah bentuknya tongkat komando. Komando juga banyak, ada juga yang full kuningan Soekarno, full kuningan Garuda. Nanti kita sepilkan yang full kuningan bahannya. Ini kita sepilkan dulu yang dari tongkat komando, yang dari kayunya. Ini bentuknya. Betapa keren, menurut saya hebat orang-orang Indonesia ini. Tuh. Nah, ini krisnya tadi. Ini kris naga sosok ini sama kegunaannya juga buat kewibawaan, kesejahteraan, ketentraman. Tapi kita berpinta kepada Allah dan keyakinan kita kepada Allah. Bukan dengan cara ini kita mendapatkan kebahagiaan, bukan. Ini hanya perantara. Ini barang-barang ini hanya perantara. Barang-barang ini tidak ada gunanya. Yang bikin berguna itu Allah. Jika Allah mengizinkan pasti berguna. Jika Allah tidak mengizinkan tidak mungkin berguna. Ini sama, naga juga sama, buat kesejahteraan, kemakmuran, kewibawaan buat si pemakai. Jangankan buat itu, buat dipajang koleksi aja udah kelihatan ruang kita udah bagus, apalagi dengan goibnya, ya kan. Itulah Indonesia terkenal akan budayanya, barang antiknya, dan kegoibannya. Hidup di dunia ini jangan pernah merugikan sesama hamba Allah. Jangan pernah merugikan dan mengecewakan. Kalau kita merugikan orang, pasti kita pun akan dirugikan oleh Allah. Hukum tabutua itu nyata. Nah, barang-barang seperti ini kembali lagi, ini boleh kita koleksi, boleh kita berpinta manfaatnya, tapi tetap kepada Allah. Menjunjung tinggi Allah tuh harus. Jika mau makmur sukses, jangan tinggalkan perintah-perintah Allah. Jangan menduakan Allah.
Semakin modernnya zaman sekarang, semakin orang gila mengejar dunia dengan apapun caranya, yang penting dia makmur. Itu dilarang oleh agama kita Islam, tidak boleh. Dia enak, lama kelama dia makan, itu pencarian dia pasti. Tidak akan selamanya dia enak hidupnya. Kita yang nyari yang halal aja tidak selalu enak, apalagi yang sudah tahu tidak halal. Nah, tinggal berpikir kita kemana jalan yang kita tuju, kita sendirilah. Nah, sopirnya kita sendirilah, keneknya kita sendirilah, penumpangnya. Jadi kemanapun kita turun, kemanapun kita tuju, jika niat kita baik, benar, Allah akan ridho, Allah akan kasih, Allah akan bahagiakan. Tapi dengan ujiannya masing-masing, sesuai takaran kita masing-masing. Nah, di sini kami mengenalkan barang-barang antik saja. Nanti video-video berikutnya kami akan sepilkan lagi barang-barang antik pusaka dari Indonesia, biar Indonesia kita terkenal sampai keluar negeri. Sebelum saya aja barang-barang antik kita sudah sampai ke luar negeri. Nah, saya hanya mendukungnya saja. Semoga saudara dan saudari saya berkenan untuk melihat video-video saya dan terima. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah yang saya ketahui, itulah yang ada di pikiran saya dan hati saya ucapkan. Bila saya ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya dengan keikhlasan saudara dan saudari saya. Sampai di sini dulu saya mengenalkan barang-barang antik. Semoga saudara dan saudara saya senang dengan video-video yang saya terapkan di YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Indonesia, salam barang antik pusaka Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.